Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Rezaku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Heri yang akan dijawab oleh Kiai Jujun Junaidi. Tafadol, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Mukti Pak Ustadz. Jadi beda dulu Heri Mukti kan penyanyi rock terus endingnya bagus jadi Ustadz. Saya Heri Mukti cuman beda A sama E aja. Maaf mau bertanya Pak Ustadz. Tadi Ibu Suhartini itu ada wanita yang dirindukan surga. Ya ini saya mau bertanya, ada 10 golongan wanita yang akan ditolak dari surga. Mohon apa saja dan apa yang dia perbuat sehingga dia ditolak dari surga. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat sekali. Begini, singkat saya tidak akan menjelaskan yang 10 aja, panjang durasi. Kalau saya begini saja. Wanita yang taat yang tadi puasa, sholat gitu kan, taat pada suaminya, maka kata Rasulullah pilih mau masuk ke pintu mana kamu masuk surganya. Jadi nyuruh dipilih, kata Rasul pilih kamu mau masuk surga ke pintu yang mana, boleh bebas. Mau bebas, mau keliling dulu silakan. Pokoknya kamu bebas milih pintu surga mana. Bagi wanita yang taat, yang puasa, yang sholat, yang puasa, yang taat pada suaminya. Terus yang tadi, mana wanita yang ditolak? Kebalikannya. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasa sunatnya, apalagi fardunya sudah jelas, tetapi dia tidak diridhoi suaminya. Makanya perempuan mah kalau mau puasa sunat juga harus ngomong. Pak, saya mau puasa Senin boleh enggak? Takutnya jam 12 diajak. Pak Sonya diajak ke mall, ngeres aja pikirannya. Gitu kan. Takut makanya tanya, boleh enggak? Ibu keluar mau ngaji, bener mau ngaji. Tapi kalau tanpa ridho dan izin suami, tidak akan ada kebaikan ngajinya juga. Makanya izin dulu kepada suami, Pak saya mau ke Ar-Rayyan. Mau menghadiri majlis taklim, diizinkan pergi, tidak diizinkan meskipun ibu ustazahnya yang suka ngajar ngajinya diam. Karena omongan ibu mengajari ibu-ibu di masjid tidak ada manfaatnya. Kalau suami di rumah kesel pada ibu, awas, apalagi kalau malam jangan bikin suami marah. Jadi kalau suami sudah kambuh penyakit mahnya, ibu harus cepat ya. Sebab iza da'ar rajulum ratahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Seorang suami ngajak istrinya tidur bareng, istrinya menolak yang menyebabkan suaminya marah. Maka seluruh malaikat di langit melaknat wanita tersebut sampai subuh. Tuh. Oh, wow. Mending melayani apa mending dilaknat? Jawab yang kenceng, mending melayani atau mending dilaknat? Nah, kepada bapak-bapak yang sudah lama tidak dilayani, nanti malam coba toel, selamat dilayani. Jadi istri juga harus peka ketika bapaknya bilang mah, bukan malah dikasih obat mah begitu Kiai. Bukan mah. Atau kalau suaminya pilot kan pakai isyarat, maklum pilot pesawat siap mendarat. Nah itu istrinya rikat, cepat menjawab landasan siap menerima. Begitu. Pertanyaan yang terakhir ini ya, mungkin bisa dijawab secara singkat karena waktunya sangat tipis sekali kepada Ibu Sofyan. Akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Amnah Muin dari Majelis Taklim Anisaul Mardiah, Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede. Yang ingin saya utarakan adalah tadi Bapak bilang yang salah satunya dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah ini pertanyaan ibu-ibu Pak ya. Seperti umumnya ibu-ibu itu kan mulutnya agak nyinyir-nyinyir Pak. Nah, terutama menghadapi anak-anaknya yang mungkin kurang komunikatif. Nah untuk menjaga lisannya itu bagaimana Pak? Kadang-kadang kan kita agak terlanjur ngomongnya. Bicaranya itu. Itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang anak susah untuk dikasih tahu itu. Akhirnya ibunya marah-marah.
Karena seperti tadi kaum Hawa gitu ya. Oke. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita agar mulut kita ini tidak suka komat kamit gitu ya. Apalagi wanita itu kan secara fitrahnya memang dari nenek ke nenek itu dari Hawa. Wah gitu. Ya. Maka dari itu konsepnya agar kita menjadi orang yang bisa selalu menjaga lisan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum keluar kata-kata dari mulut kita harus berfungsi akal kita. Itu penting. Iya, harus berfungsi akal kita. Jadi ketika kita mengeluarkan satu kata pun harus terfikir sebelum keluar gitu. Ya, tapi ini bukan persoalan gampang. Karena biasanya itu akal sudah tidak berfungsi apabila emosi sudah naik gitu. Maka guru kita tadi mengatakan, ya sudah neraka sebelum masuk neraka gitu. Makanya fungsikan akal. Dalam Al-Quran itu selalu ada kalimat afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kau tidak menggunakan akal? Selalu ditunjuk kita begitu dalam Al-Quran. Kenapa? Karena penyesalan terbesar bagi seseorang yang selalu mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir. Makanya gunakan fikir, itu pertama. Tipsnya yang kedua, kita harus menggunakan hati. Jadi sebelum keluar di mulut kita itu gunakan hati dengan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang mengotori hatinya. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Makanya sebelum keluar kata-kata, ingat hati harus bersih dulu. Sebelum berkata, hirup udara dalam-dalam. Kemudian tanam di dalam hati kita dengan mengeluarkan sedikit demi sedikit. Pak, sebenarnya hati ini kecewa. Akan tetapi cintaku padamu tidak akan tergantikan. Itu. Sebelum keluar apapun dari mulut kita, jangan lupa hati itu dibersihkan dulu. Zikir dulu. Zikir, ya Allah, aku datang dari Engkau, aku hidup untuk Engkau dan aku akan kembali kepada Engkau. Lillah, alallah, ilallah. Jadi ketika sudah seperti itu, hati menjadi bersih, barulah kita mengeluarkan kata-kata. Dan yang ketiga, tipsnya jangan lupa selalu ingat mati. Ya, dzikrul maut. Itu konsep itu. Jadi kalau mau berkata-kata ingat mati dulu. Wah, bagaimana kalau saya sudah kata-katain orang baru saya mati? Bagaimana ketika saya berbicara kotor kepada suami tiba-tiba saya mati? Jadi dengan mengingat kematian, kata-kata bisa terkontrol. Ini 3 tips bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa memiliki rem dalam mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya kira seperti itu. Silakan Kiai, ada yang ditambahkan? Ini ibu bertanya tadi kesel pada anak, tapi harus dijaga gimana gitu kan. Tadi sudah tipsnya 3. Saya tambahkan, kalau masih susah, silakan ibu kesel pada anak, tapi yang keluar kalimatnya kalimat yang baik buat anak. Jadi jangan begini, anak aku ini yang bodoh. Makanya anak ibu juara bertahan 3 tahun gak naik-naik dari kelas 2. Karena disebut bodoh oleh ibunya. Anak aku ini baik. Begitu. Nyebut baiknya tapi sampai kesel. Tapi tetap yang keluar dari mulut ibu adalah yang baik. Jadi jangan sampai sumpah serapah pada anak. Itu tips dari saya singkat. Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kiai Jujun dan Ustadz Asmar yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadi bahan bagi kita, terutama di sisa waktu kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan ini untuk mengundang barokah dan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Mari kita akhiri dengan sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'ala Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.